Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, pagi yang penuh keberkahan ini, kita bersyukur atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, kita semua diberi kesehatan, tidak ada yang kurang apapun, dan terpanggil hatinya untuk hadir mengikuti upacara bendera di lapangan Victoria Park, Hong Kong ini. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil memberantas zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiah atau zaman yang terang benderang, penuh ilmu, pengetahuan serta cahaya seperti sekarang ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong beserta staf, kepada Ketua Green Family Hong Kong Kak Andika Yosi dan Kak Willy sebagai wakil. Beliau adalah penyelenggara dari upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas upacara pada hari ini yang sudah bertugas dengan sangat baik, dari tim Paskibra yang sudah digembleng selama 4 bulan berturut-turut tanpa jeda. Kemudian pemimpin upacara, pemimpin peleton ada 8 orang, pembaca naskah juga dari tim Rebana PRCB, kami mengucapkan terima kasih sudah mensukseskan acara upacara pada hari ini, serta tim paduan suara yang tidak kalah serunya. Beliau adalah wanita-wanita tangguh dari berbagai majelis, 60 orang yang hari ini telah hadir semuanya. Kalau tidak karena hatinya terpanggil, kalau tidak karena hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Indonesia, tentunya kita semua tidak akan berada di sini. Kemerdekaan tidak didapat dengan cuma-cuma. Kemerdekaan Republik Indonesia didapat dengan perjuangan yang luar biasa, sampai titik darah penghabisan oleh seluruh pahlawan kita, pahlawan negara Indonesia yang telah gugur mendahului kita semua. Dalam acara ini kita memperingati, kita mendoakan mudah-mudahan seluruh para pejuang negara kita Indonesia tercinta, baik yang terkenal maupun yang tidak terkenal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita mendoakan kepada mereka semua, mudah-mudahan seluruh perjuangan dari mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang berdiri di sini semua, kalau bukan karena jasa mereka, kalau bukan karena perjuangan mereka, kita semua pekerja migran Indonesia di sini tidak akan sampai di Hong Kong. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan tangis darah, yang telah diperjuangkan sampai titik darah penghabisan oleh para pejuang-pejuang kita. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan di negeri Hong Kong dengan tenang. Kita tidak akan bekerja dengan baik di sini. Karena jasa mereka, kita berada di Hong Kong untuk bekerja, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, jauh dari negeri kita tercinta. Tapi hati kita, patriotisme kita, nasionalisme kita tetap
sebagai warga negara Indonesia yang baik dan akan menjunjung tinggi martabat bangsa negara kita dimanapun berada. Pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong semoga menjadi percontohan dari seluruh pekerja-pekerja migran di seluruh dunia, baik di Korea, di Singapura, di Malaysia, di Arab Saudi, dan dimanapun berada, bahwa walaupun badan kita, raga kita bukan berada di tanah air kita, akan tetapi kita wajib hukuman benar iman. Kita harus berjuang untuk negeri kita sendiri, untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan secara titik darah penghabisan oleh para pejuang kita, leluhur kita, yang mereka dulunya hanya membawa bambu runcing, yang tidak akan bisa seperti sekarang ini tanpa mereka. Maka dari itu, saya mengajak kepada saudara setanah air di Hong Kong ini untuk senantiasa mengabdikan diri kita untuk negara kita tercinta. Tidak harus mengangkat senjata, tidak harus mengangkat bambu runcing, akan tetapi kita semua, walaupun kita di negeri Hong Kong, kita mengisi kemerdekaan negeri Indonesia yang sudah dimerdekakan oleh leluhur-leluhur kita dengan budi pekerti yang baik